Teknik Sri, cara revolusioner menanam padi untuk hasil maksimal. Pendahuluan. Sistem intensifikasi padi, Sri, adalah metode penanaman padi yang diperkenalkan oleh Henry de Laulanier di Madagaskar pada tahun 1983. Teknik ini telah terbukti meningkatkan hasil panen dengan mengoptimalkan penggunaan air dan tanah, serta mengurangi kebutuhan akan input kimia. Dalam artikel ini, kita akan membahas prinsip dasar Sri, langkah-langkah penerapannya, dan manfaat yang dapat diperoleh dari teknik ini. Prinsip dasar Sri. 1. Penanaman bibit muda. Salah satu prinsip utama Sri adalah menanam bibit padi yang sangat muda, biasanya berumur sekitar Agustus 12 hari. Bibit muda memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dan pertumbuhan yang lebih cepat. 2. Penanaman tunggal. Setiap lubang tanam hanya diisi oleh satu bibit. Ini berbeda dengan metode konvensional yang menanam beberapa bibit dalam satu lubang. Penanaman tunggal memungkinkan setiap tanaman mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari yang cukup. 3. Jarak tanam lebar. Jarak antar tanaman dibuat lebih lebar, biasanya 25x 25 cm atau lebih, dibandingkan dengan metode konvensional. Hal ini mengurangi kompetisi antar tanaman dan memungkinkan sistem akar berkembang lebih baik. 4. Pengairan intermiten. Sri menggunakan teknik pengairan berselang atau intermiten. Lahan tidak digenangi air secara terus-menerus, tetapi diberikan air secukupnya pada interval tertentu. Hal ini mengurangi kebutuhan air dan meningkatkan aerasi tanah. 5. Penggunaan organik. Teknik Sri mendorong penggunaan pupuk organik dan pengurangan input kimia. Kompos, pupuk kandang, dan bahan organik lainnya digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Langkah-langkah penerapan Sri. 1. Persiapan lahan harus diolah dengan baik dan diratakan untuk memastikan distribusi air yang merata. Pembuatan bedengan dapat membantu dalam pengaturan pengairan intermiten. 2. Penyemaian. Bibit-bibit disemai di tempat khusus dan dipindahkan ke lahan utama saat berumur Agustus 12 hari. Penyemaian dilakukan di media yang steril dan subur. 3. Penanaman bibit muda dipindahkan ke lahan utama dengan hati-hati, ditanam secara tunggal dengan jarak yang lebar. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari untuk mengurangi stres pada tanaman. 4. Pengairan. Lahan diairi secukupnya dengan metode intermiten. Air diberikan hingga tanah lembab, kemudian dikeringkan sampai tanah hampir kering sebelum diairi kembali. Pola ini diulang sepanjang siklus pertumbuhan tanaman. 5. Pemupukan. Pupuk organik diaplikasikan sesuai kebutuhan. Penggunaan pupuk kimia diminimalkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem tanah. 6. Pengendalian hama dan penyakit. Sri mendorong pengendalian hama dan penyakit secara alami dengan memanfaatkan musuh alami dan metode biologi lainnya. Penggunaan pestisida kimia dihindari sebanyak mungkin. Manfaat teknik Sri. 1. Peningkatan hasil panen. Penelitian menunjukkan bahwa Sri dapat meningkatkan hasil panen hingga 2 kali lipat dibandingkan metode konvensional. Ini disebabkan oleh pertumbuhan tanaman yang lebih sehat dan sistem akar yang lebih kuat. 2. Penghematan air. Teknik pengairan intermiten mengurangi konsumsi air hingga 30–50%. Ini sangat penting di daerah yang mengalami kekurangan air. 3. Kesehatan tanah. Penggunaan bahan organik memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, serta meningkatkan aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat. 4. Pengurangan biaya. Dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia, petani dapat menghemat biaya produksi. 5. Ramah lingkungan. Sri mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan dengan meminimalkan penggunaan bahan kimia dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari lahan sawah. Tantangan dan solusi. 1. Pengetahuan dan keterampilan implementasi. Sri memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Pelatihan dan penyuluhan kepada petani sangat penting untuk memastikan keberhasilan teknik ini. 2. Perubahan kebiasaan. Petani yang sudah terbiasa dengan metode konvensional mungkin merasa enggan beralih ke Sri. Penyuluhan mengenai manfaat dan demonstrasi hasil nyata dapat membantu mengatasi resistensi ini.
3. Akses ke input organik. Ketersediaan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang bisa menjadi kendala di beberapa daerah. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam menyediakan akses ke input-input ini. Kesimpulan, teknik Sri merupakan inovasi revolusioner dalam budidaya padi yang menawarkan berbagai manfaat bagi petani dan lingkungan. Dengan meningkatkan hasil panen, menghemat air, dan memperbaiki kesehatan tanah, Sri memberikan solusi yang berkelanjutan untuk tantangan pertanian modern. Untuk mencapai kesuksesan, diperlukan dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, dan akses terhadap input yang diperlukan. Adopsi teknik Sri dapat menjadi langkah signifikan menuju pertanian padi yang lebih produktif dan berkelanjutan.